Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Taman Yasmin dan para simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Minggu ini kita bersyukur karena kita kembali bersekutu bersama saudara-saudara kita seiman. Kita kembali dipersatukan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan bersama-sama akan menerima berkat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendrikus Agusri Praharjo dari GKI Sorogenen, Surakarta, dengan tema Beritakanlah Kabar Baik. Bapak, Ibu, marilah kita masuk ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 60 bait pertama dan kedua, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Awal cuaca yang cerah, musim penghujan marilah, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ya, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh firman Tuhan nantinya dengan tema Beritakanlah Kabar Baik. Dan biarlah melalui tema ini kita kembali diperlengkapi oleh firman Tuhan, diingatkan bahwa tugas kita adalah mempersaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan melalui firman ini juga kita kembali siap untuk diutus, memiliki semangat untuk kesaksian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan boleh semakin dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Nah, saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama mengaku dosa kita. Marilah kita merendahkan diri, mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak sempurna. Karena kami mungkin kerap kali memilih dosa dibanding memuliakan nama Tuhan. Mungkin saja dengan sengaja kami memilih untuk menyakiti hati Tuhan karena kepentingan diri kami sendiri, karena kepentingan pemikiran kami, karena kepentingan di pihak kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami hadir mengaku dosa kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengaku dosa kami secara pribadi.
Ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk semakin hari semakin menjauhi dosa yang sering kami lakukan. Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami semakin memuliakan nama Tuhan dengan menjauh dari dosa yang sering kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya saudara-saudara, saat ini kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya. Dan saat ini berita anugerah diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semuanya. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk kembali dengar anak-anak firman Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau membaca, merenungkan, menghidupi firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami kembali membuka telinga kami, pikiran kami, dan membuka hati kami, agar firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami, agar kami diutus memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan, merenungkan, dan menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang.
Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar ke dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 147 ayat pertama sampai 11 dan ayat ke-20. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang yang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang dengan kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan karena kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi,
supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil kita saat ini diambil dari Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah orang-orang yang membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita sebagai gereja dalam arti orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa memiliki 3 tugas, yaitu apa? Bersekutu, melayani, dan bersaksi. Dan di minggu ini saudara-saudara kita akan merenungkan soal bersaksi. Yang ketiga ini ya saudara-saudara ya. Bersaksi itu apa sih? Bersaksi itu artinya adalah menginjilan, menyampaikan kabar baik. Makanya tema kita di minggu ini adalah beritakanlah kabar baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, berbicara soal kabar baik, Paulus mengajarkan sesuatu kepada jemaat di Korintus. Dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, nah ini ya penginjilan ya, ini namanya kesaksian, ini yang namanya memberitakan kabar baik ya. Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat loh, itu kan berarti kan tugasnya Paulus. Itu kan berarti kan tugasnya mungkin orang-orang yang melayani. Itu kan tugas-tugasnya para penginjil. Nah saudara-saudara, bukan seperti itu saudara-saudara. Tugas gereja bersekutu, melayani dan bersaksi, itu adalah kewajiban. Tidak bisa, ya kalau saya bisa, ya udah. Kalau nggak bisa, ya nggak usah. Bukan seperti itu saudara-saudara. Tetapi ini adalah keharusan. Dan yang namanya kesaksian itu luas. Nah, kita akan lihat nanti soal kesaksian konkretnya seperti apa. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kenapa sih kok kita harus memberitakan kabar baik? Kenapa sih kok kita harus kesaksian? Kenapa sih kok kita harus memberitakan Injil?
Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini kita menemukan fenomena-fenomena yang luar biasa banyak. Ada fenomena senang, ada fenomena menyedihkan. Ada fenomena orang sukses, ada fenomena orang gagal. Ada fenomena orang sehat, ada fenomena orang sakit. Ada fenomena orang bersemangat, tapi ada fenomena orang yang patah semangat. Nah, saudara-saudara, kenapa kok kita memberitakan kabar baik? Karena ini loh, fenomena yang ini loh. Kita menemukan ada fenomena kesedihan, kita menemukan ada fenomena pergumulan, kita menemukan fenomena ada permasalahan dalam kehidupan kita. Dan mungkin saja saudara-saudara, saat ini kita beribadah masih dengan masalah kita. Kita mungkin saat ini beribadah dengan pergumulan kita. Mungkin saat ini kita beribadah dengan beban hidup yang mungkin masih menghimpit kita. Dan bukan cuma diri kita, saudara-saudara, orang lain pun mungkin saat ini, entah itu keluarga Anda, mungkin itu teman Anda, mungkin itu rekan kerja Anda, mungkin detik ini juga masih memiliki pergumulan, masih memiliki masalah hidup, masih memiliki beban hidup. Dan disinilah kenapa kok kita mengabarkan kabar baik. Kenapa kok kita penginjilan. Kenapa kok kita kesaksian. Yaitu adalah supaya firman Tuhan menguatkan di tengah pergumulan yang ada. Supaya firman Tuhan ini memberi semangat, memberikan optimis. Sama seperti yang dikatakan Yesaya 40 ayat 29-31, saudara-saudara. Konteksnya pada waktu itu Yesaya mengingatkan orang-orang Yehuda untuk bertobat. Karena kalau tidak bertobat maka akan mengalami musibah. Musibahnya itu apa? Yaitu pembuangan. Dan memang saudara-saudara, di dalam sejarah perjanjian lama, Yehuda akan mengalami pembuangan. Dan di tengah pembuangan itulah Tuhan sudah berfirman melalui Yesaya. Seperti apa firman-Nya? Yesaya 40 ayat 29-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kenapa kabar baik itu penting? Ya ini loh, supaya firman Tuhan itu menguatkan mereka yang punya masalah, menguatkan mereka yang punya pergumulan, menguatkan mereka yang memiliki beban hidup yang menghimpit. Nah, saudara-saudara, kabar baik itulah yang dipakai untuk memberikan semangat hidup, menjalani kehidupan. Nah, bukan cuma semangat saja saudara-saudara, tetapi juga berbicara soal harapan yang diwujudkan di dalam perbuatan. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan semangat kepada orang-orang yang sakit. Dan dalam bacaan kita saudara-saudara, kita melihat bagaimana ibu mertuanya Simon. Dia sakit panas. Nah, panas itu memang kita nggak tahu berapa derajat, tetapi yang saya tahu kalau orang dalam keadaan panas dan panasnya itu terus naik, apa yang akan terjadi saudara-saudara? Orang bisa step, bisa kejang dan bisa meninggal. Nah, di tengah ketakutan itulah, di tengah penyakit yang mendera ibu dari Simon Petrus ini, Tuhan Yesus hadir melakukan penyembuhan. Bukan cuma penyembuhan, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus juga mengusir roh-roh jahat. Artinya apa saudara-saudara? Inilah kabar baik, memberikan semangat, memberikan optimisme, agar orang berani menghadapi hidup, agar orang berani menjalani hidup, agar orang semangat untuk menghadapi realitas kehidupan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah konkretnya kabar baik itu seperti apa? Supaya setelah kita ibadah online, kita bisa melakukannya. Nah, saudara-saudara, ada seorang penulis yang bernama Gary Chapman. Dia pernah menulis 5 bahasa kasih. Artinya apa? Artinya adalah ada 5 hal yang bisa dikerjakan untuk menunjukkan kabar baik. Supaya orang yang kita temui bisa tambah semangat. Orang yang kita temui tambah sukacita. Orang yang kita temui memiliki semangat hidup. Nah, 5 bahasa kasih itu apa saja? 5 bahasa yang bisa kita lakukan apa saja? Yang pertama adalah waktu, saudara-saudara.
Artinya apa? Kita memberikan waktu kita untuk menemani orang-orang sekitar kita. Dalam kehidupan ini saudara-saudara, orang sudah perjumpaan itu sudah tidak intens lagi, apalagi mulai fenomena online ya. Kebersamaan itu menjadi sesuatu yang mahal. Semua digantikan dengan yang namanya internet. Nah disinilah saudara-saudara, di tengah pergumulan, mungkin kita menemukan ada orang-orang yang memiliki masalah, mungkin kita menemukan ada orang-orang yang patah semangat. Disinilah kita hadir, bahasa yang pertama, berikan diri kita untuk bersama-sama menemani orang itu. Berikan waktu kita, yuk menangislah bersamaku. Ku berikan waktuku untuk mendengarkan keluh kesahmu, mendengarkan apa yang kamu rasakan, mendengarkan apa yang kamu takutkan. Yuk, aku memberikan waktuku. Nah itu bahasa kasih yang pertama saudara-saudara. Itu sehingga kita bisa memberikan kabar baik, menyampaikan kabar baik melalui apa? Memberikan waktu. Yuk kamu kontak aku. Aku menyediakan waktu. Untuk apa? Untuk mendengarkanmu. Nah yang kedua saudara-saudara, yaitu apa? Kabar baik itu yaitu melalui hadiah. Gift saudara-saudara. Nah mungkin di sini sebagian besar dari kita senang dikasih hadiah ya. Nggak mungkin kita nggak senang dikasih hadiah. Ya kecuali hadiahnya isinya tagihan ya saudara-saudara ya. Ini tagihan belum lunas, kasih hadiah bentuknya tagihan. Wah, saya aja nggak mau ya saudara-saudara ya. Tetapi kalau hadiahnya apa? Pemberian yang orang lain beri sama kita. Senang nggak kita dikasih? Rata-rata senang ya saudara-saudara ya. Nah dan disinilah cara untuk yang namanya menyampaikan kabar baik, yaitu melalui apa saudara-saudara? Kasih ada hadiah. Nggak usah hadiah yang mungkin yang spektakuler ya kan, tidak harus hadiah yang luar biasa, yang nilainya mahal miliaran. Pak Hendrik tak kasih hadiah ya, saya bersyukur tak kasih hadiah mobil 5 pintu ya misalnya gitu ya kan ada. Nah seperti itu ya kan, mobil 5 pintu ya saudara-saudara ya. Tidak harus seperti itu. Yang namanya hadiah itu bisa sesuatu yang sederhana saudara-saudara. Saya ingat ketika saya SMP itu saya Natalan di gereja. Dan itu ada tukar kado saudara-saudara. Kadonya gak boleh lebih dari 5.000 rupiah. Dan itu macam-macam unik-unik saudara-saudara. Saya pun akhirnya ketika tukar kado, saya dapat kado. Kemudian saya buka. Hadiahnya apa saudara-saudara? Hadiahnya adalah isi staples saudara-saudara ya. Jadi Anda tahu ya isi staples itu kan ada kotaannya ya kan. Hadiahnya Pak isi staples saudara-saudara. Saya masih ingat. Itu memang wah hadiah Natalmu po isi staples. Nah saudara-saudara memang sederhana sekali isi staples. Tetapi dibungkus isi staplesnya itu ada perkataan yang sangat membangun saya waktu itu. Ya, di situ dikatakan selamat Natal Hendrik, Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara sederhana sekali isi staples. Tetapi perkataannya itu loh yang luar biasa. Perkataannya itu loh yang membangun. Perkataannya itu loh yang berharga. Dan saudara-saudara ini bisa dipraktekkan menjadi kabar baik yang bisa kita berikan. Melalui hadiah sederhana yang mungkin orang lain akan senang ketika mereka menerimanya. Yang ketiga saudara-saudara yaitu melalui ucapan. Melalui perkataan. Tentu saja perkataan yang apa? Perkataan yang membangun. Ketika ada pergumulan saudara-saudara. Misalnya rekan kerja kita itu gak memenuhi target. Karena apa? Ya karena targetnya tinggi, sekarang masih pandemi. Ini di bawah target terus bagaimana ini? Nanti saya terancam untuk dipecat. Ini saya kalau gak memenuhi target bagaimana? Nah disinilah saudara-saudara kita terpanggil untuk memberitakan kabar baik. Dengan apa? Perkataan yang membangun. Udah, wes lah kamu semangat ya. Gak cuma kamu tok kok yang gak nutup target. Beberapa teman yang lain juga ada. Udah, nggak usah mengasihani diri. Semangat, sukacita. Nah, perkataan-perkataan seperti itulah yang membangun saudara-saudara. Bukan cuma sekedar kepo. Nah, kadang-kadang kan gitu ya kan. Kita ngobrol, kan kata Pak Hendrik itu kan ada perkataan. Ya udah saya cuma perkataan. Kamu nggak tutup target ya? Targetmu berapa? Oh 100 unit. Sekarang berapa? 50. Oh ya wes. Udah gitu aja. Itu kan cuma kepo kan, cuma pengen tahu aja kan. Nah disitulah saudara-saudara, yuk kabar baik itu seperti apa? Pakai kata-kata penguatan, pakai kata-kata penghiburan. Yuk semangat, yuk terus menerus sukacita. Ayo kamu pasti bisa kok. Tak doake ya, tak dukung doa ya. Nah gitu saudara-saudara. Nah itu yang ketiga, melalui perkataan yang membangun. Yang keempat saudara-saudara, melalui apa? Pelayanan.
Nah ini ya, pelayanan itu bukan cuma di gereja. Karena kadang-kadang kan kalau kita dengar pelayanan, konotasinya apa? Gereja. Pelayanan itu, saudara-saudara, tidak harus di gereja. Pelayanan itu bisa di mana saja. Di rumah, di kantor, tempat kerja. Dan kita bisa melakukan apa saja supaya orang lain bisa semangat. Misal tadi ya saudara-saudara ya, kita ada teman kita misalnya. Kalau enggak itu deh saya ganti, contohnya di keluarga lagi ya. Si ayah bekerja seharian, pulang itu capek. Nah, ketika dia pulang capek, masuk ke rumah, disambut sama istrinya. Kemudian apa dilakukan istrinya, saudara-saudara? Halo Pak. Wah, kemudian papahnya itu kan seneng tuh disambut tuh. Waduh, halo Bu, halo Mah gitu. Kemudian mamanya ngomong, entok duit piro? Wah, kan dapat uang berapa? Ini mau tagihan, bayar yang namanya motor, bayar ya, saudara-saudara. Ya kadang-kadang gitu ya kan, pulang isinya sudah capek, sudah tahu suaminya capek, yang dibahas apa? Tagihan. Yang dibahas apa? Yang jelek-jelek, saudara-saudara. Ya apakah nggak boleh bahas tagihan toh Pak Hendrik? Ya boleh saja. Tetapi kita lihat, kalau ada keluarga kita itu butuh semangat kayak tadi itu ya, si bapak pulang rumah capek, apa yang kita lakukan? Yang keempat ini pelayanan. Sediakan teh, sediakan cemilan. Waduh Pak, kamu mesti capek. Nih tak buat ke teh, gitu. Tehnya segelas. Ini pasti enak. Gulanya 3 kilo ya kan. Wah malah 3 kilo ya kan. Ya enggak ya, malah diabetes gitu. Ini sudah saya sediakan teh, diminum anget-anget. Saudara-saudara, itu kabar baik enggak? Itu kabar baik saudara-saudara. Ketika orang capek, dia mendapatkan pelayanan dari orang lain. Nah, dan yang kelima saudara-saudara, bagaimana yang namanya bahasa kasih, yaitu melalui yang namanya sentuhan. Nah, ini sentuhan penting ya saudara-saudara ya. Karena kadang-kadang kita tuh tidak diajarkan untuk menyentuh. Ya, tapi artinya apa? Ya menyentuh tapi yang boleh disentuh ya saudara-saudara ya. Boleh disentuh dan siapapun yang yang boleh disentuh. Jadi kita boleh nyentuh suami kita, nyentuh istri kita, jangan suami istri orang lain ya saudara-saudara ya. Kecuali untuk yang normal-normal, salaman itu kan lawan jenis boleh. Gitu. Tapi kalau yang lain dihindari ya saudara-saudara ya. Nah, sentuhan itu penting saudara-saudara. Karena apa? Yaitu di tengah anak kita capek, kelas online ya saudara-saudara. Kalau kita kelas online, anak Anda punya tablet, ya toh, tablet yang gede, itu nggak apa-apa. Punya komputer nggak apa-apa, layarnya besar. Tapi kalau anaknya cuma punya handphone yang layarnya kecil, capek loh saudara-saudara. Apalagi ngelihat handphone 1 jam pelajaran tuh 1 jam, kemudian pelajarannya ada 8, berarti 8 jam, capek. Nah di tengah capek itulah sentuhan saudara-saudara. Pundaknya ditepuk, dipijeti. Wes nak, kamu pasti bisa. Kamu pasti sukses. Wes semangat ya. Nah saudara-saudara, itu juga merupakan yang namanya kabar baik. Kabar sukacita, memberi semangat. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan bersama-sama. Yuk, tugas kita adalah mewartakan kabar baik. Banyak hal di luar 5 itu ada enggak? Ada. Intinya apa saudara-saudara? Kita memberi semangat sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Oh ini tuh orang Kristen. Oh ini tuh orang yang mengikut Yesus. Selalu memberi semangat. Selalu memberi sukacita. Selalu memberi dorongan untuk berbuat baik. Selalu membangun. Apapun yang dikatakan membangun. Perbuatannya membangun. Memberikan waktunya untuk mendengarkan. Memberikan gift, hadiah supaya saya semangat. Memberikan tepukan supaya saya semangat. Sehingga saudara-saudara, Anda dan saya memberitakan kabar baik. Saudara-saudara, keadaan itu tidak selalu baik. Kita tidak selalu diperhadapkan kepada keadaan yang baik. Tetapi tugas kita adalah memberitakan kabar baik di tengah keadaan yang tidak baik itu. Amin. Kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah
pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, saat ini kami kembali dikuatkan oleh firman Tuhan dan diingatkan agar kami terus-menerus menjadi kesaksian yang hidup, memberitakan kabar baik, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui perbuatan, melalui apa yang kami ucapkan, dan melalui keberadaan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin, untuk jemaat dan para simpatisan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, mungkin ada yang memiliki pergumulan, mungkin ada yang memiliki masalah, mungkin ada yang memiliki namanya beban hidup. Biarlah melalui pergumulan Tuhan terus menyertai dan menguatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para lansia, Tuhan berkati di tengah usia yang tidak mudah ini. Mungkin ada penyakit-penyakit, mungkin ada anggota tubuh yang lemah. Namun disinilah kami yakin kuasa Tuhan menyertai, menguatkan saudara-saudara kami yang lansia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan bagi yang sakit. Biarlah Tuhan terus berikan kekuatan, pemulihan melalui obat-obatan dan melalui orang-orang yang mendampingi dan menguatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelayan di Bapos GKI Taman Yasmin. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan semangat untuk melayani. Kami tahu ya Tuhan selalu ada tantangan, tetapi kami juga lebih tahu bahwa kuasa Tuhanlah yang mampu menguatkan di tengah tantangan yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GKI Pengadilan sebagai gereja induk kami. Tuhan sertai pelayan-pelayan yang ada, Tuhan sertai program-program, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Biarlah melalui GKI Pengadilan nama Tuhan dipermuliakan.
memuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Tuhan sertai terus untuk sosialisasi vaksin. Tuhan sertai orang-orang yang terus-menerus mengerjakan perannya. Entah itu di bagian pengambil kebijakan, di bagian untuk memperjuangkan ekonomi, memperjuangkan keadaan sosial. Tuhan sertai mereka. Berkati juga untuk pemerintah pusat dan daerah. Biarlah Tuhan juga menyertai untuk orang-orang yang terus mendukung pemerintah, yang terus-menerus memberikan suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan, suara-suara yang terus memulihkan lingkungan hidup, yang suara-suara lain yang terus-menerus membawa kebaikan. Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan syukur kita yang telah kita persiapkan kepada Allah. Pada saat kita beribadah secara virtual, persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer melalui Bank BNI dengan rekening seperti yang tertera di layar. Dapat juga Bapak Ibu Saudara lakukan dengan memasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan untuk diserahkan kepada gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara onsite. Sebelumnya marilah kita mendengar firman Tuhan yang mendasari kita membawa persembahan kepada Allah yang diambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasih. Pada saat kita membawa persembahan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 288, bait pertama dan 5. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga.
sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Sujudlah hai para sorga, abdi Allah terdekat. Turut bintang, bulan, surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkah. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih dan pemeliharaanmu. Kami bawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Mampukan kami, ya Allah, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terimalah dan kuduskanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan memasuki akhir dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk mewartakan berita keselamatan dan memasyurkan namanya di tengah-tengah dunia. Mari kita naikkan pujian dari NKB 205, bait pertama sampai 3. Dalam dunia yang gelap. Dalam dunia yang gelap karena dosa, banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita keselamatan dari anak Daud? Kuasa telah diberi padamu, kuasa telah diberi padamu. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Hai, lihatlah terbuka pintu dunia, laskar Kristus, hai bangkit masuklah. Satukanlah tenagamu semua, dan Injil Kristus pun masyurkanlah. Kuasa telah diberi padamu, kuasa telah diberi padamu. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Kau tak perlu binasa karena dosa, Allah telah memberikan anaknya. Orang benar tiadakan binasa, maka masyurkanlah terus Injilnya. Kuasa telah diberi padamu, kuasa
Saudara-saudara dalam keadaan yang tidak baik, teruslah untuk mengabarkan kabar baik. Karena disitulah kita sebagai orang Kristen menunjukkan siapa Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.